kita lagi ngecas kapasitor bank untuk pemasangan di mobil, instalasi di mobil. Jadi masing-masing kapasitor tegangan 2,7 volt 500 farad, tersusun secara seri, dirangkai jadi 6, yang mana menghasilkan 16,5 volt. Karena dirangkai seri, maka farad berkurang, dibagi 6, 500 bagi 6 kurang lebih 83 farad. Ini coba arus dari power supply kita lepas, maka angkanya masih bertahan, tidak turunnya pun secara perlahan. Oke, kita cas lagi. Daripada kita membeli kapasitor abal-abal isinya semen, terus kapasitornya seuprit, sama kayak orang jualan ampli, yang mana dijual adalah watt besar-besaran. Kalau pada kapasitor bank yang dijual adalah angka farad, dengan harapan banyak pembeli yang tertarik. Semakin tinggi farad berarti kemampuan kapasitor untuk menyimpan kemudian melepaskan energi lebih besar. Teman-teman mungkin bisa lihat ini adalah jenis super kapasitor 2,7 volt. 2,7 volt ada banyak pilihannya, ada pilihan yang 100 farad, ada 120 farad. Kebetulan yang saya gunakan 500 farad, karena semakin besar faradnya maka harganya akan menjadi lebih mahal. Ada juga yang 3000 farad 2,7 volt. Mungkin rekan-rekan bisa, teman-teman bisa lihat di sini. Ini rangkaian seri min ketemu plus, min ketemu ulangi, plus ketemu min, plus ketemu min lagi, plus ketemu min, plus ketemu min, ini plus. Kalau misalnya kita membuat rangkaian secara paralel, maka yang terjadi adalah voltase tetap namun farad bertambah. Kalau misalnya dirangkai seri kemudian farad menjadi berturun, kenapa tidak kita gunakan 5 kapasitor saja? Nah, kalau kita gunakan 5 kapasitor, yang terjadi adalah voltase yang mampu ditahan kapasitor hanya sebatas 2,7 kali 5. Itu didapatkan angka 13,5 volt. Sedangkan pada kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 itu pengecasan dari alternator ataupun spool atau kiprok itu bisa kadang mencapai 14 volt. Maka kalau misalnya menggunakan 5 kapasitor disusun secara seri, itu yang terjadi adalah kemampuan pengecasan dari aki akan melampaui batas daya tahan daripada kapasitor sendiri, di mana pengecasan bisa di atas 14 volt lebih sedikit, ya mungkin 14,5. Sedangkan kapasitor 2,7 dikali 5 itu angkanya sekitar 13,5, dan itu melampaui tegangan yang mampu ditahan oleh kapasitor. Kita sudah lihat angkanya sudah berada pada 12,1 volt, terus bertambah sampai dengan
di titik 2,7 kali 6 itu di kisaran 16,5. Dia akan terus mengecas hingga 16,5. Teman-teman mungkin bertanya berapa harganya dari masing-masing kapasitor. Jadi kapasitor ini kebetulan yang 500 farad itu kenanya di angka 62.000. Teman-teman mungkin bisa cari di toko online seperti Tokopedia ataupun Bukalapak atau toko Shopee dan lain-lainnya. Nah, ini kemudian yang hijau ini apa? Yang hijau ini adalah balance control modul yang berguna sebagai proteksi kapasitor agar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin seperti pembagian arus di masing-masing kapasitor tidak sama, ataupun mungkin untuk termasuk menjaga tegangan yang masuk ke kapasitor. Apakah bisa tanpa menggunakan balance control modul? Bisa saja, tapi mengingat harganya kapasitor itu lumayan mahal, semakin besar farad semakin mahal, kita jaga-jaga daripada kapasitornya rusak karena mungkin arus yang dihasilkan dari alternator atau dinamo cas atau dinamo ampere mungkin tidak stabil, kemudian agar terbagi rata. Jadi di sini penggunaan kapasitor pada kendaraan adalah berfungsi, perbedaan kapasitor dengan aki atau baterai adalah baterai dia mampu menyimpan energi tapi sulit juga untuk melepaskan, jadi dia perlu waktu untuk menyimpan. Nah, sedangkan kapasitor dia bisa menyimpan dan melepaskannya dalam waktu sesaat. Untuk kapasitor dia tidak bisa menyimpan dalam jangka panjang seperti yang kita temui pada baterai atau aki. Nah, jadi hubungan seperti apakah yang diharapkan? Hubungan yang diharapkan adalah tercipta simbiosis mutualisme antara kapasitor maupun aki, di mana pada saat perangkat elektronik membutuhkan watt yang besar, itu akan membuat drop voltase pada aki. Nah, sedangkan kapasitor itu bisa menghandle demand atau permintaan lonjakan yang bisa dibilang cukup besar. Di satu sisi untuk penyimpanan ada pada aki kendaraan tersebut. Kemudian perlu rekan-rekan ketahui, banyak yang terjadi, mungkin orang mengeluhkan mengapa kok aki kendaraan itu tekor. Ya, karena yang terjadi adalah kapasitor dia tidak bisa menyimpan listrik seperti halnya baterai atau aki, di mana dia kapasitor bisa menyimpan maupun melepaskan sesaat. Nah, itu pada saat kapasitor kendaraan berhenti dan kendaraan tidak mengecas baterainya, maka yang terjadi kapasitor akan menguras daripada baterai. Nah, untuk itu saya akan mencoba, pada rangkaian saya akan memasang relay, di mana nanti untuk yang minus di sini relay yang saya gunakan adalah 100 ampere, 12 volt 100 ampere, mengingat kendaraan saya menggunakan aki 12 volt 100 ampere. Nah, kemudian nanti skemanya yang jelas bagian sisi negatif itu sudah berhubungan secara paralel terhadap negatif aki saya. Kemudian untuk pengaturan di sisi positif itu akan melalui relay. Nah, jadi ini di sini ada koil yang mana ketika ini diaktifkan dialiri listrik, maka ini akan terhubung dengan ini, maka
untuk arus plus bisa terhubung secara paralel kepada aki. Nanti saya akan memberikan switch tambahan berikut dengan voltmeter pada kendaraan saya. Jadi penggunaan kapasitor itu bergantung kepada kebutuhan kita, kapan kita akan menggunakan. Mungkin rekan-rekan ada yang menggunakan winch, terutama pada kendaraan-kendaraan spek off-road, keberadaan kapasitor bisa membantu memasok. Kemudian apalagi seperti starter kendaraan, kemudian penggunaan lampu maupun audio yang membutuhkan watt yang besar, itu akan bisa terbantu dengan adanya kapasitor ini. Nah, ini rekan-rekan mungkin bisa lihat, ini sebetulnya rekan-rekan bisa mendapatkan modul kontrol balancer seperti PCB ini dalam bentuk satu rangkaian utuh, mungkin memanjang atau dirangkai seperti 6 ini atau satu baris memanjang. Namun bisa juga dilakukan seperti ini, itu tidak ada masalah. Nanti casingnya rekan-rekan bisa menggunakan Tupperware. Paling itu saja. Kemudian mungkin rekan-rekan yang belum tahu, untuk kapasitor itu biasanya ditandai untuk sisi negatif itu ada tanda putih seperti ini sisi positif. Nah, maka ini rekan-rekan bisa lihat dari negatif ini mengikuti jalur solder seperti ini negatif, ini positif. Kalau misalnya rangkaiannya itu paralel, berarti dia min ketemu min semua, plus ketemu plus semua. Kenapa kok harus ada rangkaian seri paralel? Karena kapasitor kan perusahaannya tidak bisa mengcover semua kebutuhan, tergantung penggunaannya seperti apa spesifikasi peralatan elektroniknya. Maka perusahaan menciptakan berbagai varian yang mana nanti itu bisa dirakit baik secara seri maupun paralel untuk memenuhi kebutuhan seperti yang diharapkan dari user atau pengguna yang hendak menggunakan perangkat elektronik tersebut. Jadi ini 6 buah kapasitor seri 2,7 voltase 500 farad, penggunaan satu relay 100 ampere. Terserah nanti teman-teman mau menggunakan yang 40 ampere atau mungkin 25 ampere, tergantung pada kendaraan rekan-rekan. Nah, tapi sementara saya menggunakan 100 volt, yang mana nanti saya akan menggunakan switch tambahan berikut dengan voltmeter ini. Pengaturan dilakukan dari kabin, begitu di saklar menyalakan, nanti bisa untuk sisi ini coil salah satu di jumper ke arah plus, standby dari aki. Kemudian nanti switch, seandainya ada switch di sini, kita ngambil min dari body, kemudian minnya nanti menyalurkan ke coil. Begitu ini coil teraliri listrik, terjadi medan magnet, akan menghubungkan kaki yang ini dan ini, sehingga bisa menghubungkan sisi positif kapasitor yang terangkai seri ini dengan positif aki. Sedangkan min sudah terhubung secara paralel juga sama aki. Sisi plus menunggu perintah ketika ada dari relay. Demikian teman-teman.